Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Di sore hari ini juga saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol tentang topik-topik ataupun tema-tema yang lagi viral di medsos ya. Jadi yang sering viral tuh teman-teman, yang sering muncul di beranda, yang direkomendasiin sama YouTube tuh salah satunya adalah silang sengketa gitu kan, konflik internal di kalangan umat Islam tentang garis keturunan nasab, yang mana ada sekelompok orang yang kemudian mengklaim memiliki garis keturunan ataupun nasab tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga sekelompok orang lain masih sama-sama internal umat Islam juga yang kemudian mempertanyakan, ingin meluruskan klarifikasi tentang keabsahan, keaslian daripada garis keturunan tersebut. Dan menurut saya itu sah-sah aja ya teman-teman. Menurut saya sah-sah aja. Justru kalau kemudian nggak dijelaskan, menimbulkan tanda tanya gitu kan. Karena kalau kita lihat ya, mungkin hal tersebut merupakan daripada puncak gunung es yang merupakan ya kekesalan ya orang-orang ataupun ulama, ustadz-ustadz yang selama ini sering melihat, mendengar, dipertontonkan tentang sesuatu hal yang kemudian sepertinya melebih-lebihkan, terlalu berlebihan ya. Saya sendiri juga malas ya lihat teman, kalau itu lihat di beranda itu muncul, kemudian ada orang kemudian ceramah, tapi ceramahnya itu kayaknya untuk saya sendiri itu malah menimbulkan kedepannya menimbulkan friksi ataupun gesekan. Karena gimana ya teman-teman bisa lihat sendiri di media sosial ada orang tertentu, oknum tertentu ya, kalau menurut saya orang tertentu tuh yang mengaku dari kelompok mereka kemudian berceramah mengatakan bahwasanya berguru atau belajar agama kepada kelompok mereka, salah seorang dari kelompok mereka yang paling bodoh pun tuh lebih baik ya, lebih utama daripada belajar kepada 70 orang ulama gitu kan, atau ustadz gitu kan ya. Ini kan apa gitu kan, terus di sesuatu yang sebetulnya kalau menurut saya juga dari zaman dulu juga kita nggak ketemu hal-hal yang seperti itu kan. Dalilnya seperti apa saya juga nggak ngerti gitu kan. Mereka selalu sepertinya mengeklaim nasib garis keturunan, tapi dengan hal-hal yang menurut saya kalau untuk logika kita sendiri juga sudah ini ya, nggak ketemu gitu kan. Saya cuman pengen menasihati para sedulur-sedulur saya kan. Dan selalu mereka mengutamakan harus itu wajib untuk menghormati gitu kan, menghormati, memperlakukan dengan baik karena garis keturunan gitu kan. Yang kemudian ancaman, malah menebarkan ancaman gitu, ancamannya ya ancaman yang kaitannya di akhirat gitu kan. Kalau nggak menghormati kemudian nggak memuliakan mereka, ancamannya ada. Nah ini kayaknya kan memang nggak pernah kayaknya dulu juga kita dengar yang seperti ini. Sekarang lagi juga banyak yang digaungkan seperti itu oleh orang-orang tertentu. Tentunya teman-teman, kalau memang mereka adalah keturunan langsung daripada memiliki nasab atau garis keturunan betul-betul dari Nabi Muhammad SAW, sudah kewajiban kita ya teman-teman untuk mencintai, menyayangi, dan bahkan mendoakan mereka. Dan itu dibuktikan ketika umat Islam untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dalam ketika menjalankan ibadah sholat, yaitu di sholat di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan nggak masalah kalau kemudian puncak gunung es ini kemudian meletus ya, di puncaknya kemudian ada sekelompok orang yang mempertanyakan, mau mengklarifikasi kebenaran daripada garis nasab keturunan tersebut. Dan sebetulnya itu bisa dengan kepala dingin untuk di klarifikasi ya. Kalau memang benar kan ya nggak apa-apa, kalau memang benar kan ya mudah saja kan dijelaskan gitu kan, dijelaskan dengan baik-baik gitu kan, bisa dibuktikan secara saintifik itu lebih baik lagi gitu kan.
Dan umat tuh pastinya orang-orang yang awam kayak saya juga pengen tahu gitu kan, gitu. Bukan, dan sepertinya itu bukan suatu masalah besar ya, gitu kan. Dengan mudahnya harusnya kan memang. Tapi sekarang malah tambah apa? Karena responnya juga macem-macem. Ada juga tokoh-tokohnya yang tampaknya juga malah memperuncing gitu kan. Soalnya yang diminta oleh kalangan umat Islam di Indonesia ya cuman klarifikasi itu kan, cuman itu ya sebatas itu kan. Kalaupun kemudian banyak pihak yang membumbui ya, tapi sebetulnya kan kalau mempertanyakan tuh coba sebetulnya sah-sah aja gitu kan, sah-sah aja gitu kan. Dan kalau kemudian malah timbul tanda tanya kalau kemudian tidak diklarifikasi gitu kan, berhenti sampai di situ. Yang jelas kalau kita merunut saudara sedulur-sedulur kita ini kan memang banyak yang kemudian terdoktrin seperti terjajah pikirannya karena ditakut-takuti itu kan, nanti kalau nggak begini nggak begitu gitu kan, ancamannya seperti ini kan di akhirat nanti. Yang jelas teman-teman, saya gitu kan sebagai seorang muslim gitu kan, kita mempunyai kemerdekaan berpikir dan jangan mau kemudian kita dijajah jalan pikiran kita dengan dogma-dogma yang sebetulnya justru akan merendahkan kita gitu kan. Itu karena memang kalau kita lihat gitu kan, kita harus belajar lah sekarang, mulai belajar sendiri langsung dari sumbernya dari Al-Quranul Karim dan Al-Hadis semampu kita. Sekarang kan memang terjemahannya juga udah banyak, dan Allah insya Allah gitu, kalau kita mau berniat melakukan sesuatu kebaikan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Itu tinggal kemauan kita. Yang jelas itu karena juga kita dikaruniai akal pikiran. Akal pikiran inilah yang memang kemudian siapapun ya manusia itu diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setelah balik ya, dimanapun dia lahir, orang tuanya siapapun, nggak ada alasan kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan akal pikiran. Akal pikiran ketika diberikan tangan fungsinya untuk bekerja, melakukan pekerjaan, mata untuk melihat, lisan untuk berbicara, kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan, akal pikiran untuk berpikir tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kalau kita balik di zaman dahulu, Ibnu Taimiyah sendiri seorang Syekhul Islam, Syekhul besar Islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata di salah satu kitabnya di kitab Al-Majmu' yang artinya sebagai berikut teman-teman, bahwasanya nasab atau garis keturunan menurut Ibnu Taimiyah sendiri ya, nasab ataupun garis keturunan itu bukanlah penentu kemuliaan seseorang, sehingga kemudian nggak ada satupun ayat yang memuliakan atau memuji seseorang karena nasab atau garis keturunannya. Begitupun nggak ada satu ayat yang kemudian mencela seseorang karena nasab ataupun garis keturunannya. Yang ada adalah pujian, di mana adanya pujian atas suatu ataupun kemuliaan kepada seseorang hamba adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun celaan kepada seorang hamba, celaan itu timbul karena memang atas dasar kekufuran, kefasikan, dan perilaku maksiat seorang hamba. Itu kata-kata dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Itu yang teman-teman yang memang juga harus jadi pegangan ya. Itu. Setelah mengatakan seperti itu juga dijelaskan di surat Asy-Syu'ara ya, di surat Asy-Syu'ara 214 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyuratakal aqrabin wahfid janahaka limanitaba minal mu'minin. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa anzir asyuratakal aqrabin. Kemudian berilah peringatan kepada keluarga kerabat dekatmu. Wahfid janahaka limanitaba'aka minal mu'minin. Kemudian rendahkanlah dirimu pada orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang beriman. Nah ini ayat ini adalah ayat yang jelas-jelas ya menjelaskan tentang
kemuliaan ataupun enggak sekedar cuman sebatas nasab ataupun garis keturunan. Jadi ayat di surat Asy-Syu'ara ayat 214 sama 215 ini turun, ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri, dan ketika berdiri, ketika ayat itu turun, dia berdiri, kemudian berkata kepada kaum Quraisy yang waktu itu ada di sekitar beliau, wahai kaum Quraisy, tebuslah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, tebuslah diri kalian dari siksanya Allah Subhanahu wa taala kalau mereka kemudian berbuat dosa dan kesalahan. Karena aku tidak bisa mencukupi atau membela kalian nanti sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi ya, nggak cuma kepada kaum Quraisy, di situ ada paman Nabi Muhammad gitu kan, Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Abbas Abdul Muthalib, ya Abbas bin Abdul Muthalib, tebuslah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena aku tidak bisa mencukupi, nggak bisa membela engkau sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Dan begitupun kepada bibi beliau, yaitu Sofia, wahai Sofia, tebuslah dirimu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun gitu kan. Kemudian dilanjutkan kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, putri Rasulullah, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, mintalah harta kepadaku Fatimah Zahra sesuai yang kau mau, karena sesungguhnya aku nanti tidak bisa mencukupi ataupun membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang turun, kemudian ada riwayatnya di sekitar turunnya ayat tersebut. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya gitu kan. Teman-teman bisa buka itu di surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215. Dilanjutkan, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, kemudian rendahkanlah dirimu kepada para pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Nah, daripada penjelasan ayat tadi, teman-teman, itu ada pelajaran yang sangat penting, bahwasanya kemudian Rasulullah SAW menyatakan terhadap suku yang merupakan keluarga besar daripada Nabi Muhammad, yaitu suku Quraisy. Kemudian juga di situ ada paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ada Sofiyah bibi beliau, kemudian kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri beliau sendiri mengatakan nggak ada sedikit pun Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya mereka untuk menebus diri mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau mereka melakukan kesalahan, dosa ataupun kesalahan, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya dia tidak bisa mencukupi ataupun membela mereka sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti ya di yaumil akhir. Artinya di sini garis keturunan ataupun nasab gitu kan, nggak bisa kalau saya lihat dari sini ya untuk jaminan gitu kan, kecuali ketakwaan dan ketaatan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ngajak teman-teman untuk berpikir jernih gitu kan. Jangan sampai kita kemudian didoktrin, ditakut-takuti oleh orang-orang ataupun oknum-oknum tertentu yang ujung-ujungnya sebetulnya kita ya menjadi pengikut mereka ya, karena mereka juga butuh orang-orang yang menjadi pengikut mereka gitu kan. Yang sebetulnya kalau kita ini, bangsa kita udah puluhan tahun ya merdeka, jangan sampai kemudian jalan pikiran kita terjajah ataupun didoktrin terhadap hal-hal yang kemudian merugikan kita gitu kan. Dan ini memang bisa dilakukan karena memang sebagian besar dari masyarakat kita ini memang mempunyai kecenderungan terhadap sesuatu yang bersifat supranatural, kadang-kadang terus fanatisme terhadap sesuatu, ujung-ujungnya ke kultus individu. Pasti kalau cerita-cerita orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut pasti akan menceritakan tentang hal-hal yang bersifat
supranatural tuh, dan itu sangat menarik ya kayaknya untuk orang sebagian besar masyarakat kita. Nah, sebetulnya untuk ngedrive kemudian. Nah, hal-hal yang seperti ini saya ngajak sedulur-sedulur saya, teman-teman saya semua, kita jangan sampai mau ya doktrin kemudian kita kemudian ditakut-takuti gitu kan, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, teman-teman. Yang jelas kalau memang benar kemudian di negara kita ada yang mengeklaim tadi memiliki nasab garis keturunan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kewajiban kita ya teman-teman untuk menghormati, nah, gitu kan, menghargai dan mencintai mereka gitu kan. Tapi kalau kemudian juga ada dan itu memang udah terbukti ya teman-teman, kita ketika sholat melakukan tahiyat awal dan akhir tentunya mendoakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta anak keluarganya ya gitu kan. Tapi kalau kemudian juga ada pihak-pihak yang menanyakan, pengen klarifikasi keabsahan orang-orang yang ngeklaim itu di sini, tentunya teman-teman gitu kan, hal-hal seperti itu sebetulnya sederhana dan biasa saja gitu kan. Bukan suatu masalah yang besar, dan justru sebetulnya kalau tidak diklarifikasi menimbulkan tanda tanya di kalangan umat. Yang tentu sebetulnya sih asal usulnya gunung es itu sampai kemudian fenomena gunung es ini memang karena ada oknum-oknum di kelompok tersebut yang memang tampaknya memang ceramah dakwah-dakwahnya ini menimbulkan friksi ataupun gesekan ya gitu kan dengan orang ustadz ataupun ulama-ulama yang ada di negeri kita ini. Tentunya kita nggak berharap itu berlarut-larut, dan mohon kebijaksanaannya untuk kemudian diklarifikasi sehingga selesai semua masalahnya. Yang jelas saya pengen berpesan pada sedulur-sedulur saya semua, apa yang saya ungkapkan tadi sebetulnya untuk memberikan keterangan, jalan berpikir yang memakai logika kita gitu kan. Selama kita belajar sesuatu yang religius pun kita harus tetap berpikir menggunakan akal sehat kita. Yatafakarun, kita harus selalu berpikir seperti itu. Oke, itu teman-teman, semoga obrolan sore ini bermanfaat. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.